Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbah Idham? Alhamdulillah sehat selalu. Jarang meriang. Nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala nabiyyihi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ala kulli musallih salatan wa salaman daimaini mutalazimina ila yaumil liqa'ih. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya Wahib Maksum bersama Mbah Idhamul Ula Al-Juruti diberi kenikmatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tampil di sini di depan kamera kecil yang bisa berakibat menyebar luas ke seluruh dunia ini Mbak Idham ternyata ya. Allah, saya dengar ada makalah gini Mbak Idham. As-salih khairuhu li nafsi. Ya. Wa tuhibbuhun nas. Bahwa orang soleh itu mendapatkan kebaikan untuk dirinya sendiri dan dia orang soleh ini dicintai oleh manusia yang lain. Berarti ketika kita menjadi orang soleh, kita mendapatkan kebaikan dan kita dicintai oleh orang lain. Siapa itu orang soleh? Ya tentunya orang yang melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya secara umum kan begitu ya. Yang penting sudah sholat, orang zakat, orang puasa, haji dan seterusnya, orang ini mendapatkan kebaikan daripada yang dia lakukan, plus dia dicintai oleh orang lain. Begitu Madam. Tapi wal muslihu khairuhu li ghairihi. Wal muslihu khairuhu li ghairihi wa li nafsihi wa tu'atihi nasu. Tetapi orang muslih, orang yang menjadi fasilitator, yang memfasilitasi orang lain agar dia menjadi soleh itu kebaikannya untuk orang lain. Walaupun dia juga tetap mendapatkan kebaikan dari profesinya dia sebagai fasilitator itu Mbak Idham. Sesuai dengan hadisnya Kanjeng Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Selain al-islah atau menjadikan orang lain soleh adalah wajiban dalam beragama. Tapi sayang, wa tu'adihin nasu, dia dimusuhi oleh manusia yang lain, dimusuhi oleh orang lain Mbak Idham. Cocok Mbak Idham? Al-muslih dibenci oleh orang lain. Seperti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita ini, yang nasabnya lagi diperebutkan, ya nggak direbutkan ding, dibatalkan juga enggak, wong dari dulu juga mereka bukan zuriat Nabi ya Mbak Idham ya, jadi kita enggak membatalkan nasabnya mereka. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dijadikan sebagai Rasul, sebelum diperintahkan untuk mengajak orang lain untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah Allah, nama yang seorang yang bernama Muhammad itu dicintai oleh siapapun. Fisiknya ganteng, tubuhnya wangi, ya kan? Kanjeng Nabi kan begitu. Sumehnya luar biasa. Pokoknya semua manusia cinta kepada Kanjeng Nabi, semuanya tanpa pandang bulu. Sehingga dia dijuluki Al-Amin. Dia cerdas, fatona, sidik, jujur, amanah, nggak pernah khianat, tabligh, jujur lah orangnya. Siapa yang suka Kanjeng Nabi itu karena pada saat itu adalah Kanjeng Nabi sebagai orang soleh, ya. Tetapi begitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah dan diperintahkan untuk mengajak umatnya agar mentauhidkan Allah, orang-orang yang dulu mencintai mengatakan la syairun majnun Muhammad, tukang nyanyi yang gendeng. Begitu Mbak Idham. Ya. Kalau saat ini kita hanya diam saja, ya sudah menjadi orang soleh. Maka akan banyak yang mencintai kalian, monggo. Ya. Akan dicintai oleh orang lain. Dan mendapatkan kebaikan pula, ya monggo, itu adalah pilihan. Tapi jangan salahkan orang yang menjadi sebagai muslih. Walaupun nanti kita juga dicemooh lagi nih Mbak Idham, sok-sokan jadi muslih. Enggak apa-apa. Kanjeng Nabi juga dikatakan la syairun majnun kok. Nah, muslih ini tetap mendapatkan pahala dan pahalanya double. Seandainya polemik nasab ini kemudian
membawa manfaat yang luar biasa terhadap negara kita. Seandainya dan harapan kita konflik nasab ya, polemik nasab ini membawa manfaat yang besar dalam agama kita. Kita orang-orang yang mencoba untuk menjadi muslih, yang ikut menyuarakan kebenaran bahwa mereka itu bukan dzurriyyatun nabi atas demi nasab mulia kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan 2 pahala. Pahala perintah dari agama, kemudian pahala ketika nanti diikuti oleh orang lain. Cocok Mbah Idham? Nah, selanjutnya adalah bagaimana ini pendapatnya Mbah Idham terkait kok sampai sekarang polemik ini masih berlarut-larut, Mbah. Kenapa masih berlarut-larut? Sepertinya setelah sekian lama Mbah Idham kayaknya ini istikharah tiap malam ini. Tentunya sudah mendapatkan jawaban-jawaban yang luar biasa. Monggo Mbah Idham. Ini rokoknya bos saya. Rokoknya bos saya. Ya. Anu dewek. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa polemik nasab pada saat ini itu masih saja bergulir? Karena menurut saya ini ya, menurut pandangan saya ada beberapa faktor yang ternyata polemik nasab ini itu tidak hanya sebatas Ubaidillah itu anaknya Sayyid Ahmad bin Isa atau bukan, tidak hanya sebatas itu. Ya. Sebelum saya menjelaskan ke situ, kita pahami dulu latar belakangnya. Begini ya, dulu kan sebelum era VOC ya, sebelum VOC mencengkram kerajaan di Nusantara itu kan para umat Islam itu kan sanad keilmuannya itu ke Wali Songo, ngajinya ke sana, sanadnya ke ulama atau wali yang mengislamkan Nusantara itu sendiri. Karena jaraknya masih dekat ya. Iya, jaraknya masih dekat ke sana. Kalau kita bersanad kepada Wali Songo pada waktu itu, kita itu akan tidak hanya sebatas mendapatkan ajaran daripada Wali Songo, tapi juga secara sosial, secara budaya, secara pola pikir dan lain sebagainya itu masih dominan ke Wali Songo. Contoh kerajaan-kerajaan Islam di Jawa lah terutama, itu kan sanad-sanadnya masih ke Wali Songo, ajaran-ajarannya. Dan para raja-raja Jawa itu kan ngajinya ke santri-santrinya Wali Songo. Ketika Sunan kayak Mataram Islam itu kan, ketika Sunan Kalijaga sudah wafat, raja-raja Mataram Islam itu berguru kepada Sunan Bayat. Sunan Bayat kan santrinya Sunan Kalijaga, ya. Atau berguru kepada ulama tersebut punya sanad ke Sunan Kalijaga juga ke Wali Songo. Intinya kan begitu. Jadi secara ajaran, secara sosial, keagamaan, secara budaya itu masih kental sekali dengan asimilasi baik asimilasi dalam segi pendidikan, dalam segi budaya, dalam segi mungkin apalagi kan banyak pola pikir dan sebagainya itu masih ikut Wali Songo ya, katakanlah 100% lah. Asimilasi budaya, asimilasi dunia pendidikannya, asimilasi keagamaan dalam hal ibadahnya, terus bahasa-bahasanya masih ikut bahasa-bahasa yang sudah ramuan ijtihadnya Wali Songo, masih ke situ dulu. Namun ketika VOC masuk ke sini, itu banyak terah-terah Wali Songo atau santri-santrinya Wali Songo itu yang ngaji ke luar negeri. Contoh Syekh Nawawi Banten, itu kan ngajinya ke luar negeri. Ya, karena jaraknya sudah jauh ya Mbak ya. Iya, satu jaraknya jauh, yang kedua ya memang kondisinya seperti itu. Kita tidak menyalahkan kondisi, ini kan saya sedang menjelaskan latar belakang kenapa kok
polemik nasab ini tidak selesai-selesai. Saya cerita ini dulu. Ya, ya. Ini pendapat saya karena kaitannya ini banyak sekali menurut saya. Terus Syekh Yasin Al-Fadani, terus Mbah Hasyim Asngari, tokoh-tokoh Mbah pendiri Khalil Bangkalan. NU lah, Mbah Khalil Bangkalan dan lain sebagainya, Syekh Mahfud Termas, Syekh Ahmad Khotib Sambas, dan itu kan ngajinya ke sana. Walaupun di sana juga menjadi ulama besar juga, Ya. itu hal lain. Intinya banyak Trah Wali Songo itu sendiri yang ngaji ke luar negeri. Nah ini efeknya apa? Saya tidak mengatakan efek baik dan atau buruk ya. Pokoknya ada imbasnya. Imbasnya apa? Ketika ulama-ulama Nusantara ini berguru kepada ulama-ulama yang ada di Timur Tengah, kembali ke sini. Nah ini terjadi pergeseran secara pola pikir keagamaan, yang kedua pergeseran budaya, yang tadinya itu budaya keislamannya itu Wali Songo banget lah, intinya begitu. Ini nanti ada sesinya sendiri, budaya Wali Songo bagaimana, sekarang bagaimana. Terus sosial keagamaannya ya berubah semuanya. Karena apa? Karena coba panjenengan lihat sanad keilmuan NU coba begitu, atau sanad keilmuan Islam orang-orang zaman sekarang, pondok-pondok zaman sekarang kan pasti labas ke luar negeri. Nggak ada yang mampir ke Wali Songo gitu ya? Nggak ada yang mampir ke Wali Songo. Itu kan bukti ada pergeseran, iya kan? Iya, oke. Taruhlah begini, kita sebagai warga Nahdien kan nanti sanadnya yang muaranya kan nanti ke Syekh Khalil Bangkalan kan begitu. Syekh Khalil Bangkalan terus ya mungkin ke Syekh Nawawi Banten atau ke mana, ke Mbah Hasyim Asngari, Mbah Hasyim ke Syekh Nawawi, ke Syekh Khalil, ke Syekh Mahfud Termas, terus Syekh Mahfud Termas ke sana ke Syekh Jani Dahlan, ke Syekh Abu Bakar Sabto, pengarang Ing'anah kan begitu. Sampai Langsung Rasulullah. sampai Rasulullah kan lewatnya langsung ulama luar negeri. Ya, nggak lewat Nusantara. Ulama Nusantara, maksudnya Wali Songo lah, katakanlah seperti itu. Nah, karena secara pola pikir keagamaan, sosial keagamaan, secara budaya kita langsung berkiblat kepada ulama-ulama Timur Tengah, di sini terjadi apa ya namanya ya? Ya adanya katakanlah miskomunikasi. Iya kan? Ya. Dengan adanya ulama-ulama Nusantara ngaji ke luar negeri, yang saya pahami itu adanya keterputusan riwayat terutama tentang sejarahnya Wali Songo yang sampai pada kita. Oke. Masuk akal. Karena kita kan sanad keilmuannya langsung ke luar negeri. Jadi kita kan enggak begitu kenal dengan Wali Songo. Kita tahunya Wali Songo ya pokoknya Wali Songo itu penyebar Islam pertama di sini. Pokoknya Wali Songo ya jumlahnya ada 9 itu yang digambar-gambar dan sering diziarahi. Ya kita hanya tahu Wali Songo kan yang sering diziarahi itu, terus makamnya ya di sana itu, penyebar agama Islam di Nusantara khususnya di Jawa kan itu saja. Akan tetapi ajaran dan sejarahnya kita akui ada keterputusan riwayat sejarah Wali Songo dengan kita. Karena itu tadi salah satunya, mungkin ini salah satunya ya, ini kan menurut pendapat saya. Karena ulama-ulama Nusantara itu banyak yang ngajinya ke sana. Dan kita cari di pondok-pondok manapun lah, khususnya di Jawa, itu pasti sanad keilmuannya ya langsung ke luar negeri itu. Ke Syekh Jani Dahlan, ke Syekh Abu Bakar Sabto Ad-Dimyati, itu kan langsung ke sana. Ndak ke Wali Songo. Itu satu. Yang kedua, setelah VOC masuk ke sini, katakanlah merdeka, negara kita kan berubah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, menjadi negara demokrasi hingga kayak zamannya Wali Songo kan kerajaan. Akhirnya kita secara politik, secara kebangsaan, ya kita lebih sering mempelajari apa sih NKRI, sejarahnya berdirinya NKRI bagaimana, perjuangannya bagaimana, siapa sih pahlawan-pahlawannya, kan hanya sebatas itu. Artinya apa? Kita itu ada apa namanya ya, keterputusan riwayat dengan punjernya pembawa Islam ya, pembawa Islam yaitu Wali Songo
yang dibawa oleh keraton. Langsung saja begitu. Ya, oke. Nah, saya sulit sih menjelaskannya, ya intinya begitu. Nah, sekarang kan masih ada itu keraton yang masih mengikuti budaya-budaya ajaran-ajaran Wali Songo. Seperti Budayanya. iya, ajarannya juga masih tersimpan di sana, yaitu contoh Keraton Surakarta, Keraton Jogja dan lain sebagainya. Ya, dua itulah ya yang memang saya itu mempelajari di situ. Nah, di situ kita kan seolah-olah kita mau ke keraton, kepengin tahu mana sih sejarah Wali Songo yang asli itu bagaimana, kan enggak sampai mikir ke situ. Karena apa? Negara kita sudah NKRI, sanad kita langsung labas ke luar negeri. Jadi enggak tahu, malah ternyata di keraton Islam itu ada sejarah-sejarah Wali Songo di situ yang ada datanya. Kita enggak tahu, dulu kan enggak paham. Karena sibuk di bidang keilmuan yang lain, kan begitu. Ya. Nah, karena satu, sanad kita langsung ke luar negeri, dua, kita sendiri dengan data-data sejarah Wali Songo juga adanya keterputusan riwayat, maka dengan dua hal ini kita jadi lupa dengan sejarah bangsa kita, terutama Wali Songo. Iya kan? Mau tidak mau kita kan jadi lupa. Ya, ya. Karena kita lupa, akhirnya gampang dibodohi oleh orang lain. Karena kita lupa, akhirnya gampang menerima ajaran-ajaran, klaim-klaim yang itu dari Wali Songo atau ini sejarahnya Wali Songo, padahal bukan. Kan gampang menerima karena apa? Kita tidak punya akses yang benar ini, yang bagaimana, kan begitu. Tidak punya akses ke sana. Karena kita ada keterputusan riwayat, jadi kita riwayat sejarah Wali Songo, jadi kita nggak tahu nasabnya Wali Songo. Akhirnya kita sering mengkonsumsi sejarah-sejarah Wali Songo, nasabnya Wali Songo yang tidak tepat. Nasabnya Wali Songo dibelokkan menjadi Pahlawi, kita nggak tahu. Ya. Iya kan, lebih banyak yang nggak tahu daripada yang tahu kan. Ya. Sebelum terjadi polemik nasab ini, begitu. Dan lebih parahnya lagi, Trah Wali Songo pun itu banyak yang nggak tahu Wali Songo, ini fakta. Karena sudah jauh ya. Iya, karena ya itu tadi, karena sanad keilmuannya kan itu. Ya tokoh-tokoh kita lah, tokoh-tokoh ormas kita, tokoh-tokoh NU kan banyak yang ngajinya ke luar negeri. Ketua PWI juga ke luar negeri ngajinya kan gitu. Pas maksudnya. Iya, Gus Abbas sendiri juga ngajinya kan dulu ke India. Kan sebelum ke India kan di rumah dulu, sanadnya kok banyak. Iya. Enggak, yang jelas kan tetaplah tokoh-tokoh kita kan kesejarahan Wali Songo tetap kurang. Ya. Saya rasa tetap kurang. Walaupun Trah Wali Songo itu sendiri itu pasti. Nah, ini dilihat sama Gus Abbas loh. Hah? Videonya loh. Ini kan fakta, saya enggak, ini bukan fitnah. Begini. Apa namanya? Ini saya berbicara di lapangan ya. Maksudnya ini nyata. Trah Wali Songo itu banyak yang nggak tahu sejarah Wali Songo itu. Karena ngajinya langsung ke sana. Dan nasabnya jadi Pahlawi juga nggak tahu. Tahunya ya Wali Songo nasabnya Pahlawi begitu. Loh, saya lihat sendiri kok. Enggak usah saya sebut orang-orangnya. Nah, sekitar 1 bulan yang lalu, makanya saya itu pernah menyampaikan di kontennya jenengan 1 bulan yang lalu itu kan saya membahas ada beberapa organisasi-organisasi yang di luar Robito Halawiyah. Tapi tetap membanggakan mereka gitu. Ya. Nah itu salah satunya itu kan organisasi yang mengatasnamakan Trah Wali Songo, tapi nasabnya kan ke Ubaidillah. Jadi kita kan secara tidak langsung, Trah Wali Songo itu sendiri yang mengisbatkan diri menjadi Pahlawi, itu kan secara tidak langsung kan menjadi fasilitator kebohongan publik bahasanya gimana ya? Menjadi fasilitator fasilitator sejarah palsu lah. Nasab palsu kan nggak tahu itu. Kan nggak tahu. Ya urusan nggak tahu, urusan lain. Intinya kan
Iya. Terah Wali Songo yang pernah diisbat jadi Balawi kan menjadi fasilitator, urusan nggak tahu dan tidak itu urusan hal lain, nanti dulu itu. Intinya kan itu tadi menjadi fasilitator. Salah dan benar nanti urusan lain, menjadi fasilitator. Nah, karena banyak kiai-kiai yang menjadi fasilitator nasabnya Wali Songo menjadi Balawi, Ah, maka inilah yang kita itu sekarang polemik nasab nggak itu selesai-selesai. kerepotan, nggak selesai-selesai karena masih banyak terah Wali Songo yang merasa Wali Songo itu Balawi kan repot. Nah, ini menurut saya kenapa kok polemik nasab ini nggak kunjung selesai kan begitu. Ada lagi yang ini banyak banget loh Ini saya nggak dikasih jeda untuk keturunan ngomong ini. ya nanti dulu merasa dari keturunan apa Mataram atau apa, merasa dari keturunan Jogja mungkin, merasa dari keturunan Cirebon, Trah Cirebon, maksudnya Syarif Hidayatullah, Ya. merasa dari keturunan Banten. Kesultanan Banten dan lain sebagainya, merasa keturunan Wali Songo, yang lain mungkin Sunan Ampel, Sunan Derajat dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak melacak data-data Wali Songo ke keraton. Kenapa kok saya sering banget ngomong keraton? Karena menurut saya sendiri ya, untuk saat ini data-data tentang Wali Songo yang bisa dipertanggungjawabkan itu menurut saya yang ada di keraton. Karena apa? Karena loh, keraton itu bisa cerita detail kok. Manuskripnya ada, manuskripnya juga tua-tua, bisa diuji, ada sanadnya ini dari sini, ngutip dari sini terus sampai Sunan Bonang, ada sanadnya. Ya. Contoh serat Candra Kantra itu kan Baru dari dengar sini saya jadi itu, dari sini kok sampai Sunan Bonang itu ada sanadnya. Terus bisa menjelaskan ini makamnya di sini, makanya di sini dan lain sebagainya. Datanya lengkap begitu ya. Datanya lengkap, Detil. makamnya juga dijelaskan lengkap. Ya lengkap plus detail. Gitu, ya. Terus dijaga juga makamnya. Itu. Jadi saya lebih condong ke data-data yang ada di keraton daripada yang di ormas-ormas itu. Nah, apa tadi? Lupa saya mau ngomong apa. Nah, banyak ormas-ormas yang mengatakan apa namanya? Terah Wali Songo, mengatasnamakan Wali Songo, tapi minta isbatnya ke Baklawi, katakanlah seperti itu. Kenapa saya bilang minta isbatnya ke Baklawi? Wong Wali Songo jadi Baklawi, intinya kan begitu kan. Ya. Nah, akhirnya kan rumit banget nih. Kita mau katakanlah memutuskan nasabnya Ubaidillah, nanti kiai-kiai yang kadung terisbat ke sana kan putus juga. Minta isbat ke yang lain, mungkin ke keraton atau kemana, belum tentu diterima. Kan ini kan loh, secara psikis ya, siapalah orang yang nggak suka jadi cucu Nabi kan nggak ada kan. Siapalah orang yang nggak suka punya guru cucu Nabi kan nggak ada. Punya guru cucu Nabi, punya santri cucu Nabi, punya nasab cucu Nabi, punya suami cucu Nabi, mungkin punya menantu cucu Nabi. Kok ada orang yang memutuskan, marah. Pasti respon pertama kali secara manusiawi kan pasti kan bukan akal kan, pasti kan egonya, emosi terlebih dahulu. Nah makanya ini jadi nggak selesai menurut saya begitu. Monggo panjenengan. Jadi lupa saya Mbak, tapi gini. Monggo. Ini menarik Mbak Idham. Ada keterputusan sanad keilmuan tentunya ya dengan Wali Songo. Itu bukan sebuah kesalahan, tetapi memang kondisi yang demikian itu karena kerajaan-kerajaan kita dahulu itu diporak-porandakan ataupun bukan diporak-porandakan ya, disusupi oleh VOC kan, sehingga tidak nyaman untuk terus belajar agama di sini, sehingga banyak zuriyah Wali Songo yang ke luar negeri. Tetapi akibatnya ya begitu, sekarang ada keterputusan sanad yang seharusnya ada sampai sekarang. Tetapi apa namanya? Ini iya ya penut. Betul. Tapi gini Mbak Idham, pertanyaan saya, mungkinkah ya sanad yang telah terputus itu disambungkan kembali? Itu pertanyaan utama. Kedua,
mungkinkah kan gini pikiran saya begini Mbak Idwam. Dulu Wali Songo masuk ke sini mengajarkan ajaran Islam. Tentunya kan menggunakan ada tulisannya lah, ada kitabnya begitu enaknya kan begitu. Sementara di pesantren-pesantren kita saat ini yang dipelajari ya kitab Timur Tengah semua, semuanya Timur Tengah. Ya kan bahkan banyak yang anti kita dengan kitab-kitab yang bukan Timur Tengah. Kecuali kitab-kitab ulama dengan berbahasa Arab pula. Kita nggak di pesantren memang nggak begitu tertarik dengan kitab-kitab atau buku-buku yang tidak berbahasa Arab. Ya, artinya ada bangga ini manuskrip Wali Songo dalam bentuk teks berbahasa Arab yang dulu digunakan oleh para Wali Songo untuk mengajarkan agama Islam. Ada apa enggak begitu Mbak Idwam? Atau mungkin kitab-kitab itu mungkinkah kemudian dibuka ke publik, kemudian dibahasa Arabkan oleh ulama-ulama kita, sehingga nanti dipelajari di pondok-pondok pesantren, sehingga pondok pesantren kembali mendapatkan syarat keilmuan langsung ke Wali Songo. Monggo Mbak Idwam. Kalau menurut saya ya masih bisa kita punya sanad lagi ke Wali Songo, masih bisa. Cuma kan masalahnya kan karya-karya ini saya wawancara dan observasi langsung ya ke beberapa orang keraton ya. Nah, kebanyakan karya-karya Wali Songo ini berbahasa Jawa apa namanya, Jawa Kawi apa itu yang rumit banget, saya sendiri nggak begitu paham. Betulan ini rumit. Kebanyakan juga karyanya itu berbentuk sastra, bahasa Jawa sastra itu loh. Apa namanya, saya dulu sekolah bahasa Jawa nggak begitu pinter sih. Sebentar Mbak Idwam, Nggak tahu. sebentar. Itu karya itu memang karya yang digunakan untuk mengajarkan agama Islam. Iya betul. Saya lupa namanya, ada PDF-nya tapi lupa. Naskah-naskahnya namanya kan ada. Tapi nggak berbentuk kitab ya? Ya kitab, cuma kan tulisannya itu aksara Jawi. Enggak, maksudnya kalau kitab kan mungkin dari Muqaddimah sampai penutup itu ada Baro'atul Istihlal, ada Baro'atul Maqta' begitu. Bahasa Jawa, Lah ya. masalahnya problem. Enggak, Ya ada. apapun kan seperti Ya, itulah. ya ada. Muqaddimahnya, ada khotimah, begitu. Ada muqaddimahnya. Ada fasal-fasalnya mungkin. Iya, ada. Kalau orang pesantren kan begitu, tentunya kan kalau baca kitab kan ada muqaddimah, kemudian ada fasul-fasul, ada kitab apa begitu kan, sampai nanti penutup. Begitu juga. Iya. Oke. Cuma kan mayoritas karya-karya Wali Songo itu memakai aksara Jawi Itu nggak masalah. dan bahasanya Jawa Kawi kayaknya, lupa saya. Dan ketika sudah berbahasa seperti itu kan, aksara seperti itu kan, nah ini kan yang bisa orang-orang keraton atau yang orang-orang yang memang belajar aksara Jawa dengan betul kan begitu. Apalagi nah ini begini, kalau kita itu kepengen bersanad lagi ke Wali Songo, intinya itu ada beberapa ilmu yang harus kita pelajari. Oke. Sejarah, otomatis sejarahnya Wali Songo dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Yang kedua, kita belajar aksara Jawa lagi jadinya. Tidak apa-apa ya kalau memang itu keharusan kan. Terus yang seterusnya kita memahami bahasa Jawa lagi, bahasa Jawa yang sastra loh. Kalau bahasa Arabnya berarti balaghahnya Jawa itu. Karena memakai sastra. Yang penting kan orang-orangnya di keraton masih bisa kan. Oh, iya. Itu. Terus memahami budaya juga, budaya Jawa, budaya Nusantara pada zamannya Wali Songo itu bagaimana? Kita harus memahami itu. Kok Wali Songo kok bisa membentuk ijtihad sebuah kegiatan keagamaan kayak gini, cuma kayak Grebeg Maulid, kok bisa jadi Grebeg Maulid itu Wali Songo bisa mengkonsep ini bagaimana? Kan kita harus mempelajari sejarah dan budaya juga. Dari tasawuf, dari fikih, dari fikih, tasawuf, hadis lah ya, dari hadis dan Quran, makulah ulama sebelum ya intinya satu keilmuan pesantren, ya. Baik fikih, tauhid, tasawuf dan lain sebagainya. Yang kedua, kita memahami budaya Jawa pada waktu itu bagaimana. Yang ketiga, memahami aksara Jawa. Keempat, memahami bahasa Jawa. Nah ini saling berkaitan soalnya. Produk-produknya
Wali Songo kan rumit-rumit itu ketika dipahami Iya, secara iya, iya. sisi fikih bagaimana, sisi tasawuf bagaimana, tauhid bagaimana. Nah ini kalau keilmuan kita tidak imbang, tidak diimbangi dengan sejarah, tidak diimbangi dengan budaya, nanti rumit memahami Wali Songo. Iya, iya, iya. Nah, apa kok ora dihilang nabe budaya-budaya gue ngapa sih ya, Cak? Pasti lo kebanyakan santri kan pikirannya fikih lo. Iya. Kan begitu. Hmm. Santri baru mukim kan fikih banget rata-rata. Halal, haram. Halal, haram. Bid'ah ya, mandan kayak Wahabi ya, santri awal-awal awal-awal mukim kan biasanya begitu. Nah, itu kita Tasawuf. harus mempelajari itu juga. Oke, oke, oke. Banyak yang perlu dipelajari ketika ingin memahami Wali Songo dengan detail lah intinya Iya, iya, begitu. Monggo. Oke, ini lumayan banyak ini Mbak Idham. Intinya bahwa kita itu memang diperlukan demi martabat kita sebagai bangsa Indonesia untuk menyambungkan kembali sanad keilmuan, ya, sejarah kita kepada Wali Songo. Harus ini Mbak Idham ya, saya kira ya Ini harus. contoh budaya Wali Songo. Ya, monggo. Salah satunya kan ya ini memang budaya yang budaya sebelum Wali Songo masuk juga sudah ada. Contoh kan bakar menyan. Bakar menyan. Bakar menyan. Santri lihat orang bakar menyan pasti langsung sinis. Sirik. Wah, ini sirik ini. Tapi kalau bakar buhur enggak. Kalau Bogor enggak. Ya, ya, ya. Ini kan terjadi apa namanya? Saya sendiri mikir ini lucu. Ya, Kan hampir sama kan? ya. Hanya Bogor dari Arab, kalau menyan dari Nah, ini. itu. Ini bukti bahwa kita itu mentalnya inlander memang. Kita lihat orang bakar menyan sensi, Tapi kalau orang bakar tapi Bogor, orang bakar buhur, apalagi yang membawa itu baklawi. Wah, mantap. barokah ini Kanjeng Nabi rawuh kan begitu. Jadi kan aneh kan? Aneh Iya, kan? iya, iya. Nah, Nggak itu masuk salah akal. Seharusnya kalau rawuh ya semuanya begitu ya. kan begitu. Kalau sirik ya semuanya. Nah ini kan salah satu nah, kenapa kok orang zaman sekarang itu nggak tahu Wali Songo Iya, karena iya. ya Hal begitulah itu ya. hal itu. Oke. Besok kapan-kapan kita kupas satu-satu tentang Oke. sejarah Wali Songo dan lain sebagainya dan data-data kita itu keraton lah Ya. begitu. Oke. Termasuk di keraton juga ada nasab-nasabnya Wali Songo itu bukan nggak lewat Pak Pak Lawi. Lawi ya saya sudah baca Iya, iya. walaupun kan tebal walaupun nggak selesai tapi kan belum selesai Intinya datanya ada lengkap, datanya ada lengkap terjaga, rapi, ya betul bisa dipertanggungjawabkan. ya monggo Ya udah, berarti ini closing aja Mbak Ita, udah 30 menit ya. Intinya bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai generasi penerus Wali Songo tentunya ya, ada kewajiban untuk menyambungkan kembali sanad kita yang sudah sekian lama terputus dengan ajaran-ajaran Wali Songo, sehingga kita gampang dibohongin begitu Mbak Idham ya. Artinya dalam hal ini juga menyimpulkan sebuah kebaikan dalam kita tertipu oleh Pak Lawi lah sekian ratus tahun kan. Artinya bahwa Wali Songo itu telah begitu berhasil menyebarkan agama di sini Mbak Idham, ya kan? Sehingga orang-orang Jawa yang sudah masuk Islam itu begitu besar cintanya kepada Rasulullah. Sehingga di suku Hidung Mancung saja sudah langsung percaya kalau dia adalah dzurriyyah Rasul. Ya enggak? Tetapi untuk menyambungkan kembali sanad keilmuan Wali Songo itu seperti sudah sampaikan tadi, naskah-naskahnya berbentuk bahasa Jawa kuna. Ya, ini memerlukan tenaga ekstra kepala otak yang besar begitu Mbak Idham. Otak yang luar biasa lah. Ini mungkin dinamakan Wali 10 mungkin nantinya. Orang ini ya yang mampu menyambungkan kembali sanad keilmuan Nusantara dengan Wali Songo. Karena dia harus memahami ilmu pesantren kan, mulai nahwu sorobnya sampai asbabul wurud, asbabun nuzul dan seterusnya, ulumul Quran, ulumul hadis semuanya tahu. Dia juga harus mengetahui, memahami ilmu-ilmu tentang bahasa Jawa tentunya, bahasa Kawi ya. Iya kan? Berarti ini diperlukan orang yang memang benar-benar otaknya besar, cerdas luar biasa, dan tentunya dia tidak ditekan oleh berbagai arah ya itu. Kalau seperti saya sama dengan
aduh susah ini, ditekan oleh istri aja sudah nggak bisa bicara ini, ya Allah. Gitu dulu nggih kawan-kawan. Ila liqa, sampai jumpa. Doakan Mbak Idam agar sehat, duitnya banyak, terus istrinya nggak galak, apalagi Mbak Idam terserah ya, untuknya enak lah. Intinya begitu agar senantiasa bisa berjumpa dengan saya. Saya sendiri kalau mau ngomong nggak sama Mbak Idam nggak bisa ini. Berarti ilmu saya ini kuncinya Mbak Idam, ya. Kuncinya Mbak Idam kan nggak bisa bicara. Oke. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.